Tanggapan aku sendiri, ya itu justru bagus karena memang betul ya netizen Indonesia itu kekuatannya luar biasa. Mungkin dengan adanya netizen Ini adalah yang keempat kalinya saya berperan sebagai Soekarno. Yang pertama waktu itu FTV, yang kedua itu adalah teatrikal, yang ketiga teatrikal, yang ini yang keempat. Jadi ya alhamdulillah tidak perlu pendalaman yang terlalu sulit. Perihal apakah takut dibanding-bandingkan, ya setiap orang pasti punya interpretasi tersendiri terhadap karakter besar Bung Karno. Jadi ya saya serahkan saja kepada penonton. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Terus membedakan dengan keempat sebelumnya, Apa? yang lain sebelumnya buat di sini mungkin. Kebetulan di 1, 2, 3, yang satu yang FTV itu sih nggak sampai masa-masa terakhir Bung Karno ya, tapi di yang teatrikal itu kebetulan memang menceritakan dari awal sampai masa-masa terakhir Bung Karno. Jadi ya nggak sulit karena kebetulan waktu itu saya juga dapat wejangan dari almarhum Ibu Ratnawati bagaimana masa-masa terakhir beliau. Ya nggak sulit. Mungkin yang lainnya untuk pengamatan itu dalam kesulitan dalam mendalami peran. Siapa dulu nih? Ya dirimu. Oke. Aku di sini berperan sebagai Pak Dadang. Bukan lagu ya? Oke, terima. Pak Dadang itu seorang sipir yang menemani Buya Hamka di dalam penjara. Pak Dadang seorang sipir dan dia adalah saksi hidup penulisan Tafsir Al-Azhar, dan ternyata yang kita nggak banyak tahu, Pak Dadang adalah teman curhatnya Buya Hamka, dan Pak Dadang yang menghantarkan surat-surat dari dalam penjara kepada Ibu Nesti Raham. Jadi Insya Allah, dan Pak Dadang ternyata masih ada di daerah Jawa Barat, masih ada. Ya. Mungkin untuk mendalami karakternya sempat Dalami karakternya Pak Dadang karena emang nggak terlalu diekspos ya. Yang mestinya dia Sunda, tegas pada saat itu. Dia bukan memihak kepada orang yang ada di penjara, artinya yang menangkap Buya, tapi dia orang yang benar-benar cinta kepada Buya, tapi gimana dia masih harus mengikuti kebijaksanaan tempat pekerjaannya dia. Tapi dalam hati dia cinta setengah mati sama Buya Hamka. Aku berperan sebagai Rusidi, salah satu anak dari Buya Hamka. Rusidi ini anak yang paling dekat dan selalu ikut dalam perjuangannya beliau. Mungkin kalau kesulitannya lebih karena nggak terlalu banyak ketemu dengan Buya Hamka dan Siti Raham, lebih ke chemistry-nya sih. Tidak ketemu saya. Kita tidak ketemu nih. Oh, ketemu sama Iya, ketemu beliau. Ketemu sama Roy, cuman ya gitu, take-nya susah. Kenapa? Pada ketawa lu. Karena muka saya beda di situ. Mukanya agak berbeda, jadi susah untuk nahan ketawa. Tapi ya scene itu penuh air mata sebenarnya. Tapi kalau sama Bung Karno nggak ketemu karena beda zaman. Beda part. Beda part. Beda volume ya benar. Mengambil mungkin pelajaran bisa diambil dari setelah main di sini. Pelajaran yang pertama sih, pelajaran untuk aku pribadi tertampar ya. Yang tadi yang ku ucapkan di preskon rame-rame bahwa kita terlalu mungkin banyak ngomongin nasihatin orang tapi lupa nasihatin diri sendiri, dan itu Buya Hamka. Dan kemudian pelajaran terbesar yang aku pengen ngikutin adalah beliau menulis kitab tasawuf modern. Ketika aku mau mengaplikasikan itu, pengen nanya ke guru-guruku, mereka bilang khatamkan beberapa kitab ini. Jadi aku pengen
gara-gara film Buya Hamka. Doain. Dan harapan aku semoga Buya Hamka yang baru lahir di luar sana. Kalau untuk Bang Anjas sendiri mungkin pelajaran film yang bisa didapat dan bisa dipetik dan relate mungkin sama Bang. Ya, kalau buat saya adalah politik itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa yang namanya teman bisa jadi musuh, yang tadinya musuh jadi teman. Semuanya itu berdasarkan asas kepentingan. Makanya sampai sekarang saya kalau ditawarin untuk menjadi caleg, saya masih agak keberatan. Tapi udah banyak yang nawarin Mas. Iya. Ya, alhamdulillah sih ada yang nawarin, tapi saya selalu bilang, aduh saya belum cukup kaya untuk bisa menjadi seorang politikus. Tapi bahkan kan udah memerankan sosok Soekarno, mungkin ada nilai-nilai yang melekat di kamu gitu dengan peran-peran yang pernah dimainkan, apalagi udah 4 kali. Ya ada, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan sebuah kebebasan negara, tidak hanya pribadi, akan tetapi juga untuk orang banyak. Bagaimana berusaha untuk mensejahterakan banyak orang, bagaimana menyatukan banyak pihak agar semuanya bisa dalam satu visi dan misi. Itu sih yang saya dapetin, yang saya pelajarin, dan mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dalam karakter Bung Karno. Sebagai laki-laki atau suami mungkin melihat hubungan Hamka dan Siti seperti apa Mas? Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa seperti itu. Saya masih belajar. Mungkin Mas Anjas kan udah banyak main film juga. Mungkin sekarang pengen udah jadi Bung Karno, mungkin ada lagi nggak sih genre karakter yang pengen diterima? Sebagai seorang pencinta seni, masih banyak karakter-karakter yang bisa dieksplor, yang bisa kita sajikan dalam film. Dan saya sih open kemana aja, karakter apa saja yang ditawarkan, sejauh saya sanggup untuk memerankannya dan sejauh itu bisa memberikan efek yang baik bagi masyarakat, why not? Bang Anjas, tapi so far selama jadi aktor mungkin karakter atau peran gitu, karakter yang paling menantang buat Bang Anjas mungkin ada nggak sih yang ingat-ingat gitu? Setiap karakter manusia itu sangat unik. Jadi di setiap peran-peran yang saya dapatkan pasti punya memori tersendiri. Gitu. Yang berarti yang bisa saya pelajari, yang bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup. Terima kasih. Ya. Ya, Ustadz, ini tanggapan Ustadz soal yang presenter Israel nih akhirnya minta maaf gara-gara netizen Indonesia, gimana tanggapan Ustadz? Jadi emang Masya Allah Indonesia ini julidnya banyak ya. Jadi namanya perang nggak mesti angkat senjata lewat sosial media. Masa ta'atum, semampunya pemampunya lewat sosial media, digencar mereka, digencet mereka dengan kata-kata yang begitu, akhirnya mental mereka kena. Ya ini perang juga namanya, dan ini adalah sesuatu yang keren, bahwa gara-gara itu mereka ngedrop, mereka bisa menjadi pola pikir yang dahsyat, dan itu nggak seberapa dibanding yang mereka lakukan. Ribuan saudara kita syahid, dan bahkan bukan cuma Islam, yang non Muslim juga banyak yang kena. Jadi bagus, silakan go ahead lakukan. Tapi sisi positif berarti benar yang di netizen lakukan itu, Ustaz? Ya selama itu menuju seperti sana ya, artinya untuk siapa yang memerangi kita, maka perangi dia. Kalau nggak memerangi kita, jangan perangi dia. Itulah namanya Islam itu, mukmin itu memerangi siapa yang memerangi dia, bukan memerangi yang tidak memerangi dia, begitu. Oke, aku mau ke rumah sakit. Alhamdulillah setiap tahunnya sih selalu ada surprise ya. Gitu. Tapi tahun ini saya dapat kado spesial dari istri saya. Alhamdulillah istri saya kasih sebuah hadiah yang sangat spesial buat saya. Ada deh. Barang kan? Hah? Ya,
Alhamdulillah istri saya nabung katanya dari hasil tabungannya beliin saya sebuah smartphone terbaru. Ada alasan tertentu kan membelikan smartphone? Kenapa? Ada alasan tertentu? Katanya dia udah lama nggak beliin saya hadiah, padahal setiap tahun dia selalu ngasih saya hadiah. Itu katanya. Mas, tapi suka ngasih surprise satu sama lain nggak sih setiap ulang tahun gitu? Sebenarnya sih tidak hanya pada saat ulang tahun, akan tetapi di setiap saat, di setiap kesempatan kita sama-sama selalu memberikan sebuah kejutan yang indah supaya kehidupan rumah tangga kami bisa penuh cinta, penuh spark gitu ya. Gitu sih. Mas Anjas menjaga keharmonisan sendiri seperti apa sih, Mas? Ya saling mengerti, saling memahami, saling membantu, sama saling mengasihi. Mas melihat banyaknya artis-artis yang baru-baru ini menikah, tapi mereka rumah tangganya sudah mulai goyah, itu gimana Mas? Mas Anjas melihat? Ya itu kan sebenarnya urusan masing-masing ya. Karena yang tahu dan yang menjalani kehidupan rumah tangga itu ya masing-masing individu. Saya sih hanya bisa berdoa mudah-mudahan teman-teman yang rumah tangganya tidak langgeng bisa tetap mendapatkan kebahagiaan dan dalam pernikahan dan perjalanan kehidupan ke depannya bisa menjadi lebih baik. Mas melihat kan Mas Anjas juga kan sama-sama profesi yang sama gitu. Melihat banyak artis juga kan profesinya juga sama tapi mereka rumah tangganya nggak baik-baik saja gitu. Mungkin tips dari Mas Anjas sendiri mengenai pasangan yang satu sama profesi di dunia entertain. Ya kalau bisa sih saling menjaga, saling memahami, saling mengasihi dan saling memberikan ruang privasi bagi pasangan. Dan untuk bagaimana untuk menghindari hal-hal seperti perselingkuhan atau apa? Ya, yang namanya komitmen itu harus dijaga dan dipelihara agar tetap kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Mas Anjas tadi bilang mengenai bebas privasi. Mungkin Mas Anjas sama istri saling mungkin nggak cek HP atau saya sampai sekarang dari dulu sih nggak pernah ngecek handphone, nggak pernah ngecek rekening gitu. Mas, tapi ada waktu quality time berdua nggak sih, anak-anak apalagi udah besar kan sekarang ya? Ada waktu berdua yang dimana gitu favorit sama Mbak Dian biasanya? Ya istri saya sih paling minta jalan-jalan aja dan selalu minta disayang-sayang setiap saat. Gitu. Tapi Mas Anjas termasuk suami yang romantis nggak sih menurut Mas Anjas kayak? Kalau hal itu kayaknya harus tanya ke istri saya. Saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan baik dari buku ataupun orang-orang hebat sebelum saya. Mas Anjas mungkin kenapa sih alasannya nggak ngecek handphone istri ataupun nggak saling bertukar password, mungkin alasannya apa? Saya tahu pasportnya Dian tahu password handphone saya, tapi ya kalau misalnya gimana ya kita nggak pernah. Ya? Kita dapat kabar bahagia juga, katanya besok kan mau menikah sebentar lagi, mungkin ada ucapan selamat atau doa gitu dari Mas Anjas? Ya selamat, alhamdulillah. Semoga lebih baik ke depan, penuh bahagia. Mas Anjas dari boleh nggak Mas Anjas sedikit sendiri boleh nggak guys? Maaf ya guys. Ngobat aja ngobat. Bentar. Ya tidak, ini tentang presenter Israel nih yang diserbu sama netizen Indonesia, tanggapannya gimana nih? Tanggapan aku sendiri ya itu justru bagus karena memang betul ya netizen Indonesia itu kekuatannya luar biasa. Mungkin dengan adanya netizen Indonesia yang menyerang tentara Israel jadi lebih bisa berpikir atau bisa biar tahu rasa mungkin ya kayak ternyata kekuatan netizen aja bisa mengalahkan kekuatan yang perang di sana mungkin ya.
ternyata bisa berdampak juga gitu kan kekuatan netizen di Indonesia. Jadi ya keren sih. Dan kira-kira berarti mengarah yang ke positif ya? Iyalah positif karena kan memang Israel ini kan kalau saya lihat kalau menurut pribadi saya dan atas dasar kemanusiaan Israel itu sangat-sangat tidak berkemanusiaan sih itu. Jadi ya itu cuma perang netizen aja mereka bisa kayak gitu. Sementara mereka sendiri udah jahat banget gitu ke Palestina. Jadi sebenarnya saya agak geram juga masalah ini tadi. Ya nggak apa-apa deh netizen terus-terusan aja kayak gitu biar tahu rasa aja itu. Oke, terima kasih.